Kalau bagi saya tidak ada rasa sedih sedikit pun. Oh, Karena bagi saya itu kan hak seseorang. ya. Ya. Orang kan punya haknya. Hmm. Dia tidak mau mengucapkan, itu haknya dia. Ya. Ya. Dan itu harus kita hargai. Kita harus hormati, gitu kan. Ya, perayaan Natal kan bukan terletak pada salamnya itu. Ah, Ini esensi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Romo. Salam Bomben. Ya. Romo termasuk kalau sebutan pendeta oke atau tidak? Tidak. Oh Romo ya. Kalau Romo, pendeta kalau di kami dipanggilnya Romo, bisa dipanggil Pater, bisa dipanggil Pastor. Kalau pendeta itu untuk yang itu Kristen. yang Kristen. Ya. Oke. Jadi ini Romo Enro dari Keuskupan Bogor ya. Kristen Katolik. Katolik. Bukan Kristen Katolik, kami Katolik. Oh Katolik. Oh Ya, oke. karena agama di Indonesia diakui ada 6 agama, ya Islam, Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, Konghucu. Oke. Itu ya biar nggak salah ya. Ya, Pak Kiai sehat Pak Kiai. Alhamdulillah. sehat. Ya, Pak Kiai Mumu ini Ketua MUI Kota Bogor. Wah, makasih banyak Pak Kiai. Sama-sama. Kiai Romo izin nih kita karena ini bulan Desember konteks Natal kita bicara sedikit tema mengenai Natal ya. Siap. Dan kenapa saya ingin ngajak Pak Kiai sama Romo untuk ngobrol karena juga saya melihat dari pertemanan saya contohnya dengan Romo. Wah, saya lihat Romo sangat unik. Orang yang sangat dekat dengan dunia Islam ya. Khususnya dengan Habib Novel ya. Dia dengar tuh. Ngopi bareng, ngerokok bareng. Bahkan Kiai saya pernah dengar cerita dari Habib Novel. Saya sudah dengar langsung nih. Pernah Habib Novel sholat di rumahnya, di kamarnya Romo. Dan saya menunjukkan siapin sajadahnya, arahnya sampai beliau tanya, ini benar? Ya saya nggak tahu. Ternyata ketika beliau buka ini patokan, kok benar gitu. Benar. Benar. Wah, luar biasa. Dan Kiai juga ya yang menjaga umat untuk tetap dalam bingkai kebersamaan toleransi di Kota Bogor. Ini luar biasa ya. Ke Pak Kiai atau mungkin ke Pak Kiai dulu lah. Nanti baru Romo. Walaupun ini momennya Romo ya. Siap. Izin Pak Kiai. Kalau dalam kita bicara Natal, ada nggak pengalaman atau sesuatu yang pengalaman yang tidak terlupakan dari yang sangat berkesan buat Pak Kiai dengan Natal terkait dengan toleransi? Ya. Ada nggak kira-kira momen yang paling berkesan buat Pak Kiai? Momen seperti apa ya? Paling momennya momen begadang lah. Begadang ya. Ya, karena pergantian tahun sejak masuk tanggal 25 Desember itu kita kadang-kadang sudah ngatur waktu untuk begadang nanti di akhir tahun. Padahal itu perayaan teman kita karena kebetulan waktu teman saya di SD itu ada yang jadi pastor. Ya sekarang ada di Bandung gitu kan. Jadi saya kalau sedang lebaran dia ikut makan di rumah saya. Dan kalau perayaan Natal saya ikut makan di rumah dia. Ya itulah di antara kenangan-kenangan masa-masa kecil saya dengan teman saya. Waktu itu satu kelas, satu ruangan, satu SD. Dan kebetulan dia dari trah keturunan pendidikan gereja. Makanya sampai sekarang pun saya selalu terbuka untuk pertemanan itu. Wow. Itulah kenangan-kenangan yang selalu ganti tahun. Kalau ada dia, pasti saya kumpul bersama dengan mereka itu. Wah, momen makan bersama itu sesuatu hal yang sangat berkesan juga ya. Mungkin dia juga sama. Ya betul. Ya makan bersama di rumah saya. Iya. Kalau dari Romo, ada nggak momen yang paling berkesan buat Romo terkait Natal yang ada hubungannya dengan toleransi? Ya begini Om Ben, saya tuh maaf ibu saya meninggal umur 2 bulan. Bapak saya itu saya meninggalkan saya waktu saya masih kelas 2 SD. Dan kami 8 bersaudara, jujur kami dibesarkan bukan oleh orang Katolik. Tapi saya justru dibesarkan oleh seorang tante, itu teman mama saya. Dan dia adalah muslim yang sangat taat gitu. Seorang muslim. Wow. Yang mengasuh bayangkan 7 anak. Orang Katolik. Seorang muslim mengasuh 7 anak Katolik. Ya. Dia sendiri muslim. Dia sendiri muslim.
Dan saya katakan dia Islam yang sangat sejati ya. Saya lihat dalam ketika dia menjalankan ibadah puasa, itu dia begitu taatnya gitu ya. Tapi ketika kami merayakan Natal, dia memasakkan buat kami. Enggak membedakan gitu loh. Ya, enggak membedakan. Bahkan dalam perjalanan waktu memang ada kakak saya akhirnya ya pindah menjadi agama Muslim. Ada 3 orang lah. Ya walaupun itu satu ada juga yang mengatakan ya kesininya gitu ya. Itu gimana kakak? Karena bagi saya ya mau pindah atau tidak, saya selalu mengatakan pada kakak saya itu adalah pilihanmu. Ya. Kalau saya katakan ternyata dia di sana imannya lebih berkembang, lebih baik, saya juga ikut bersyukur. Nah, akhirnya dengan adanya perbedaan itu, ya akhirnya itu perayaan Natal menjadi perayaan toleransi. Karena apa? Saat Natal, ya kami kakak-kakak saya yang Muslim pun hadir makan bersama. Sama saat Idul Fitri, itu peristiwa syukur juga bagi saya. Karena kakak-kakak saya pasti masak. Kakak-kakak saya mengadakan pertemuan. Ya di situ saya hadir dan saya menikmati. Jadi di situ nampak ya kebersamaan, toleransi itu memang sudah ada. Itu Om Ben, itu berkesan bagi kami. Mantap nih. ini sudah melampaui ya kata toleransi ya. Iya. Karena saya ingat satu kalimat begini Kiai dengan Romo. Orang Nasrani tidak akan membaca Al-Quran untuk memahami Islam. Atau orang Islam tidak membaca Injil untuk memahami Kristen atau Nasrani atau Katolik. Mereka membacanya melalui kita. Kita adalah kitab terbuka untuk dibaca. Dan saya kira yang dilakukan oleh Tante itulah kitab yang terbuka. Yang nyata itu. Yang nyata. Wow, jadi luar biasa. Bagaimana seorang Muslim harusnya menyikapi Natal dari Pak Kiai sendiri? Sebetulnya Islam itu dilahirkan dengan keberagaman. Karena di kala Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu dulu namanya kampung dan ketinggalan, jauh dari peradaban dan kebudayaan. Sangat-sangat kumuh. Disebut kampungnya kampung Yasrib. Dan di sana banyak suku, di sana banyak kabilah, di sana banyak bani-bani. Dan mereka tidak pernah hadir bersama, duduk bersama, bisa kumpul bersama. Maka pertikaian itu tidak pernah terelakkan. Rasul datang dari Mekah ke Madinah dengan misinya, dengan perintah Allah itu datang ke sana, lalu diseragamkanlah mereka. Jadi keseragaman dalam perbedaan. Sekalipun di sana ada Kristen, ada Katolik, Rasul hargai. Di sana ada Yahudi, Rasul hargai. Di sana ada kepercayaan, Rasul hargai. Maka Rasulullah di Madinah itu tidak membuat negara agama. Dia bikin perjanjian dengan sebutan Piagam Madinah. Untuk kebersamaan antar agama, antar suku, antar budaya, dan antar kabilah. Yang pada akhirnya apa yang diwacanakan oleh Rasulullah itu negara yang makmur, gemah lifah Allah jinawi itu tercapai. Yang sampai disebut nama kotanya berganti. Dengan kampung yang namanya Yasrib menjadi kota besar dengan sebutan Thayyibah. Hasil dari apa itu? Dari hasil Piagam Madinah, kebersamaan antar agama duduk bersama. Sampai-sampai Rasulullah kalau ada orang yang meninggal, yang berbeda agama, Rasul hadir di sana. Bahkan sampai mengantarkan ke alam kuburnya. Rasul datang di sana. Kata Rasul, jangan sakiti teman saya, jangan sakiti orang yang berbeda dengan saya. Dia harus dihargai, harus dihormati. Kalau dia meninggal, antarkan dia sampai ke alam kuburnya. Kalau menyakiti dia, sama dengan menyakiti aku. Saking keterbukanya Rasul seperti itu. Maka buat kita itu kebersamaan udah biasa. Perbedaan itu natural, hukum alam seperti itu. Maka Allah menetapkan di Quran seperti itu, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda agama. Lalu kita kenapa dibedakan? Dita'arufu, untuk saling mengenal, untuk saling mengetahui, dan sekaligus saling menghargai untuk menjalin satu kekuatan besar. Rasul itu punya kekuatan karena dengan kebersamaan itu sampai punya 7 provinsi. Hebat nggak tuh? Hebat. Makanya
kita harus bersikap contoh itu teladan yang paling baik itu Rasul. Rasul kasih contoh berkeluarga, contoh bertetangga sampai mengasih contoh tata cara bernegara. Sukseslah itu membawahi 7 provinsi sampai disebut dengan sebutan Hijaz namanya. Itu rangkuman dari Mesir, dari Jazirah, Basrah, Kufa, semuanya di bawah jaringan Rasulullah. Dengan kesederhanaannya itu. Wah. Mantap kan? Wow, makanya mantap. Ngapain kita harus saling sikut-sikutan? Iya, betul. Iya, ngapain? Itu nggak ada dalam cerita agama yang nggak ada. Rasul kita saja mencontohkan sesuatu yang luar biasa seperti ini. Wow. Indah kan kedengaran? Sangat indah. Sangat indah. Dan itu harus jadi contoh potret buat kita. Keragaman itu adalah satu keniscayaan dan itu nature takdir dari Allah yang tidak terelakkan. Jadikanlah itu modal buat kita untuk kemajuan, untuk kebersamaan dan untuk sukses negara kita dengan kebersamaan itu. Lihatlah pemimpin negara kita dulu, ulama-ulama kita dulu. Seperti apa dia menetapkan Republik Indonesia itu. Itu potret besarnya Piagam Madinah. Iya. Wow. Terima kasih banyak Kiai. Iya. Saya ke Romo lagi dulu nih. Romo, kalau seandainya ada teman dari yang tidak mau mengucapkan selamat Natal kepada Romo merasa sedih atau merasa menganggap ini sebagai suatu sikap yang intoleran atau bagaimana? Ada nggak perasaan seperti itu? Kalau bagi saya tidak ada rasa sedih sedikit pun. Karena bagi saya itu kan hak seseorang. Ya. Orang kan punya haknya. Dia tidak mau mengucapkan itu haknya dia. Ya. Dan itu harus kita hargai. Kita harus hormati, gitu kan. Ya perayaan Natal kan bukan terletak pada salamnya itu. Ya, ini esensi nih. Pada salamnya. Tetapi perayaan Natal itu adalah maknanya apa di balik itu semuanya. Selalu saya mengatakan juga pada umat, percuma kamu merayakan perayaan Ekaristi, misa di gereja perayaan Natal, tetapi bahwa perayaan Natalnya adalah tidak berbuah sesuatu buat orang lain, buat diri kamu dan buat orang lain. Jadi bagi saya orang mau mengucapkan, tidak mengucapkan, tidak masalah dan saya tidak akan sedih. Karena apa? Tadi sudah saya katakan. Karena perayaan itu tidak berhenti pada salamnya. Bukan itu esensi Natal. Bukan Natal. Dan kalau itu tidak diharapkan oleh dari pihak Nasrani, bukan tidak diharapkan, bukan sesuatu yang esensi dari pihak Nasrani, harusnya ini bukan menjadi sebuah trigger untuk membuat kita saling tidak bisa bersama harusnya. Karena esensi Natal, dan memang kita harus keluar dari Natal itu sekedar ucapan ya. Saya setuju sekali dengan itu. Harus keluar dari bukan hanya sekedar perayaan, tapi apanya di balik perayaan itu semuanya. Gitu loh. Benar ya. Ya. Esensi dari Natal itu tidak sekedar ucapan selamat Natal. Enggak usah ribut. Saya sampaikan juga pada umat saya. Mau bikin perayaan Natal, saya katakan, apakah kita tega dengan perayaan Natal, pesta hura? Satu sisi saudara-saudara kita di Cianjur menderita. Saya katakan tidak perlu merayakan itu. Apa yang bisa kamu kumpulkan, bantulah saudara. Itu makna perayaan Natal bagi saya. Jauh lebih penting. Daripada kita hanya merayakan ritual. Bagi saya. Karena ritual itu buntut-buntutnya adalah kepada aksi gitu. Itu. Ritual itu ujung-ujungnya kepada aksi. Maka Habib Novel kadang tausiah di Cicurug, dia telepon, mau tausiah nih saya, nggak ada teman, mau nggak nemenin? Mau. Beliau tausiah di dalam masjidnya, saya pun duduk di dalam, tapi saya menikmati tausiah itu. Gitu. Dengarkan baik-baik. Seorang Romo merasa nyaman mendengarkan tausiah di dalam masjid. Itulah Om. Karena ada kebaikan yang saya dapat di dalam tempat itu. Jadi kalau ada kebaikan di mana saja itu, cari itu. Jangan hanya di gereja. Kalau memang kebaikan ada di situ, ambil aja situ. Ada di wihara, ambillah. Itu. Luar biasa. Romo. Karena bagi kami ada seorang teolog di teologi kami itu yang mengatakan Tuhan itu dihadirkan dalam 3 bentuk.
Burung, venom, jampul, krum. Allah itu adalah kebaikan, Allah itu adalah kebenaran, Allah itu keindahan. Kalau mau menghadirkan Tuhan, ya hadirkan ketiga hal itu. Nggak ada Tuhan yang mengajarkan kejahatan. Maka saya nyaman Pak Kiai di masjid. Maka saya suka di masjid raya, saya suka di masjid di mana ya sudah. Karena saya menikmati, karena di situ saya mendapatkan juga. Tingkat tinggi. Dan kadang tidak jarang Om Ben. Kadang ketika saya dengar gitu, nanti saya datang ke masjid raya, duduk-duduk di situ, Pak Kiai Haji Mumuh mengajarkan sesuatu yang ada kata-kata kebaikan. Ya itu kadang kami kutip juga untuk khotbah. Wow. Seorang Romo mengutip ceramah seorang kiai untuk dikhotbahkan di gereja. Why not? Iya, kenapa tidak? Kebaikan tidak kita sebarkan. Hebat. Ya. Oke, kita ke hal berikut, Kiai dan Romo. Kalau kita bicara dan masih dalam konteks Natal, tadi Romo juga menyinggung mengenai esensi dari Natal. Salah satu hal yang paling penting adalah kita terfokus kepada tokoh sentral dari Natal itu sendiri, yaitu kalau di Muslim menyebut Nabi Isa Al-Masih, kalau di Nasrani Yesus Kristus, boleh nggak saya tahu seperti apa? Ya, kita tidak bahas di dalam Isa lahir di bawah pohon kurma atau dalam kandang domba atau tidak. Tidak berkutat di tanggal lahir. Tapi pada intinya Isa Al-Masih atau Yesus lahir ke dunia ini. Nah, bisa saya dapat gambaran dan juga mungkin yang nonton saat ini bisa dapat gambaran seperti apa sih secara historis kisah kelahiran Isa di dalam Al-Quran maupun kisah kelahiran Isa di dalam Injil, dalam Katolik sendiri, supaya kita mendapatkan sebuah pencerahan mengenai sosok ini, supaya tidak hanya bermain di hal-hal empiris yang sebenarnya tidak terlalu penting, tidak esensial, itu semua aksesoris doang. Nah gitu, kira-kira gimana Pak Kiai, Isa di dalam Al-Quran seperti apa? Proses kelahirannya seperti apa? Kalau saya harus jawab panjang sekali. Kalau semuanya saya jawab. Ya. Saya ambil satu hikmah saja. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan makhluk hidup itu ragamnya ada 4. Ragamnya ada 4. Makanya kalau kita melihat bentuk jihad itu ada 4. Kalau kita melihat atau kalau kita masuk astronomi, di sana ada deadline waktu. Ada 00:00 orang Katolik itu jam 12. Sementara 00 saya ngitung hijriahnya itu jam 6. Teman-teman yang lain seperti di Eropa ada yang pagi dan ada yang jam 12 siang. Tapi semuanya harus terbagi. Itu 4. Dan kalau di Islam misalkan Om Ben mau nikah itu nggak boleh lebih dari 4 loh. Ya itu batas maksimalnya. Karena harus 4 lah. Di dalam anatomi tubuh kita itu ada air yang keluar. Dan nama airnya itu semuanya 4. Satu, ada air yang bisa melahirkan keturunan yang namanya air mani. Yang kedua ada air kotoran yang karena capek kita bekerja itu ada keluar air juga. Tapi itu bukan air mani, namanya air madi. Akibat kerja yang keras. Yang ketiga ada air juga. Akibat syahwat kita sedang menguat, maka di sana pun akan keluar air. Itu pun bukan air mani. Itu namanya air wadi. Dan yang keempat itu yang namanya buang air kecil. Itu 4. Di dalam anatomi tubuh itu enggak boleh lebih dari 4. Itu yang 4 itu. Dan kalau kita melihat hikmah mengapa Nabi Isa atau Yesus kata orang Nasrani itu dilahirkan tanpa bapa, memang Allah berkehendak seperti itu. Allah akan memberikan contoh yang sangat berbeda-beda yang cuma terjadi satu kali. Karena Rasul itu jumlahnya kalau menurut agama Islam, maaf ya Romo ya,
Nabi itu jumlahnya 124 nabi. Dan semuanya punya ibu dan bapak. Ya. Tapi Allah hadirkan makhluk di sana ada 4. Satu, Allah menciptakan manusia yang namanya Nabi Adam. Ya. Abul Bashar pertama, manusia pertama yang Allah turunkan di Thailand, India. Allah ciptakan itu tanpa ibu dan bapak. Ya. Berapa kali Allah menciptakan manusia yang tanpa ibu dan bapak? Cuma 1 kali. Ya. Hanya Nabi Adam saja. Nabi Adam. Hanya Nabi Adam saja. Dia tidak punya ibu dan tidak punya bapak. Yang kedua, Allah menciptakan manusia hanya punya bapak, tidak punya ibu. Bapak toh. Siapa itu? Istrinya Nabi Adam. Yang namanya Ibunda Hawa, yang tinggi sekali. Tingginya sampai 80 meter. Kalau si Om nggak percaya, datang ke Jeddah sana. Di sana ada kuburan Nabi Adam, Ibunda Hawa. Itu bentangan pusarannya 80 meter. Makanya Nabi Adam kala turun di India sana, di Thailand, itu telapak kakinya itu 12 jengkal. Betapa tingginya dia. Nah, Ibunda Hawa ini Allah ciptakan dari rusuk iganya Nabi Adam. Maka kalau di dalam ilmu kedokteran, kenapa laki-laki itu ganjil di sini katanya? Karena itu diambil, diambil untuk seorang perempuan calon istrinya yang bernama Ibunda Hawa itu. Jadi Allah yang kedua menciptakan Ibunda Hawa, dia punya bapak tapi tidak punya ibu. Izin dibikin dari iga bengkok. Maka kata fisiologis, kalau untuk meluruskan perempuan sangat sulit katanya. Kenapa? Karena dibikin dari iga bengkok dia. Sulit untuk lurus. Sekalipun suaminya penceramah, suaminya kiai, suaminya mau balik. Kalau punya istri, kadang-kadang dia kalah sama istrinya. Suaminya bintang 4, istrinya bintang 5. Bintang 5. Suami boleh kepala, istri leher. Mau belok kemana? Lanjut. Itu seperti itu. Dan yang ketiga, itu cuma 1 kali ya. Allah menciptakan makhluk hidup yang namanya Nabi Adam tanpa ibu dan bapak. Kedua, menciptakan Ibunda Hawa. Allah ciptakan hanya punya bapak, tidak punya ibu. Yang ketiga, Allah ciptakan Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang kami cintai, kami imani sama-sama dengan orang Katolik. Dia hanya Allah ciptakan punya ibu, tidak punya bapak. Berapa kali itu Allah bikin? Sepanjang zaman 1 kali. Makanya di dalam kaidah itu namanya Ja'ij Qailul Wuku namanya. Ja'ij Qailul Wuku. Karena ada yang terakhir itu namanya Ja'ij Kasirul Wuku. Seperti Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim atau Bram, Nabi Ismail atau Samuel itu punya ibu dan bapak. Dan kebanyakan dari 124.000 nabi itu berbapa dan beribu. Hanya manusia 3 inilah yang 1 tidak punya ibu dan bapak, yang kedua hanya punya bapak tidak punya ibu, yang ketiga punya ibu tidak punya bapak. Selebihnya namanya kasirul wuku. Itu sebetulnya terjadi di kita, terjadi semuanya. Karena pengalaman itu kadang-kadang tidak pernah terulang, berarti hanya 1 kali. Ada yang berulang-ulang, berarti banyak sekali. Ada yang 1 kali, 2 kali, tidak seterusnya. Itu dalam kaidah ahli manatiko itu namanya ada kasirul wuku, ada adimul wuku. Adimul itu tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi, seperti Allah menyatukan siang dan malam. Sekalipun gambaran hitungannya ada, tapi belum pernah terjadi. Kalaupun ada di kutub, itu cuma malam saja, nggak ada siangnya. Atau siang nggak ada malamnya. Tapi untuk menyatukan siang dan malam, sekalipun disebut kita bisa, tapi untuk membuktikan kita nggak bisa. Namanya itu Ja'ij Adimul Wuku. Sementara Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu Ja'ij yang sekali terjadi. Belum pernah Allah menciptakan seterusnya dari awal sampai akhir, menciptakan makhluk yang hanya punya ibu saja, tok cuma Nabi Isa. Gitu. Maka hikmah dari umat Islam itu dipotret dilihat dari pemahaman, titik kecil dari pemahaman. Karena banyak sekali, banyak. Tafsirnya pun berjubel kalau saya baca itu ya. Proses seperti apa Nabi Isa itu, gimana lahirnya, lantas kenapa Nabi Isa dimuliakan oleh umatnya, seperti apa, itu kebanyak ceritanya. Tapi esensinya itu Allah akan memperlihatkan kekasihnya. 1, dia punya ibu dan bapak. 2, hanya punya ibu tidak punya. Kedua, punya bapak tidak punya ibu. Yang ketiga, hanya punya ibu tapi tidak punya bapak. Itulah yang dirayakan oleh saudara kita umat Katolik.
yang terjadi pada tanggal 5 Desember. Terima kasih banyak ya. Jadi biar umat juga paham, kita dari Muslim juga paham bahwa kalau kita membahas mengenai Isa, tidak melulu kita fokus ke tanggal atau apapun, tapi ada penceritaan dan ada hikmah yang luar biasa ya yang di sini, dan tahu bagaimana proses kelahiran dari Isa itu sendiri. Iya. Kalau saya ke Romo, kalau di Katolik seperti apa, Romo? Ya, perayaan Natal itu tadi sudah dijelaskan. Kalau di Muslim kan disebut Nabi Isa. Iya. Ibunya disebut Maryam. Siti Maryam ya. Siti Maryam. Kalau di kami menyebutnya adalah Yesus Kristus dengan Maria. Ya, itu kan berawalnya ada datang seorang malaikat namanya Gabriel. Itu menjumpai Maria, lalu malaikat itu menyampaikan kepada Maria, dia katakan, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Nah, mendengar itu sebenarnya Maria sangat terkejut dengan perkataan itu, dan akhirnya dia bertanya, apa arti dari salam itu gitu loh. Lalu akhirnya malaikat itu mengatakan lagi, "Jangan takut hai Maria," dia bilang. "Sebab ya engkau akan beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau ini akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau namai dia Yesus." Ketika mendengar itu, Maria terkejut. Satu sisi memang Maria takut. Takut karena apa? Hukum yang berlaku pada saat itu, apabila kedapatan seorang wanita yang tidak ada suaminya, itu sanksinya berat loh. Dirajam dengan batu kalau hukumannya rajam, hukuman mati, dilempar dengan batu sampai mati. Nah, maka Maria mengatakan enggak mungkin. Saya ini belum bersuami, itu kan. Nah, maka di situ dia katakan lagi ketika itu, ya malaikat mengatakan jangan takut, karena anak yang kamu kandung ini ya bukan dari manusia, bukan dari persetubuhan, bukan dari apa, tapi itu dari Roh Allah sendiri. Nah, maka disitulah akhirnya Maria dikuatkan. Maka kalau di Islam itu ada mengatakan kun fayakun. Nah, kalau di Maria di dalam kitab suci, dia mengatakan fiat voluntas tua. Artiannya adalah apa? Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kamu mau mengatakan apa, itu terjadilah. Nah, Maria menerima. Dan itulah ya akhirnya di situ Yesus lahir. Nah, perayaan Natal ya kita merayakan perayaan kelahiran Yesus, tapi bukan tadi saya katakan perayaan, tapi di balik itu semuanya, kelahiran itu mengajak kita umat yang merayakan, lahirlah menjadi manusia yang baru. Jadi manusia yang baru. Ya, Yesus lahir, kita harus lahir jadi manusia baru. Maka dalam kitab suci, tinggalkan pakaian kamu yang lama, pakailah pakaian yang baru. Tinggalkan ya perbuatan-perbuatan kamu yang lama, kenakanlah perbuatan kamu yang baik. Artian ya kita diminta dengan kelahiran itu supaya kita diharapkan dengan perayaan Natal itu beranilah menjadi manusia-manusia yang baru yang akhirnya siap untuk melaksanakan sepenuhnya kehendak Allah. Kehendak Allah apa? Ya kebaikan. Kita pun harus siap juga menjadi pribadi yang setia dan taat menjalankan perintah-perintah Tuhan. Perintah-perintah Tuhan juga itu adalah kebaikan. Nah, itulah perayaan Natal. Jadi sejarahnya Yesus itu lahir. Ya, karena dia memang bukan dari karena persetubuhan, tapi dia menerima kabar lewat malaikat. Maria ragu, tapi dikuatkan. Dan Maria langsung mengatakan, terjadilah padaku perkataanmu itu. Oke. Wow. Rasa-rasanya saat Romo menjelaskan proses itu kurang lebih sama dengan di Islam, di surah, kalau tidak salah di surah Maryam ya Pak Kiai. Persis sama. Sama. Tegarkan hatimu, kuatkan iman. Betul. Ini aku yang hadir. Iya. Sama persis sama. Iya.
Makanya Islam dengan orang Katolik itu saudara. Jadi kesamaan dengan orang Katolik, umat Islam itu nggak aneh. Iya. Kebersamaan itu nggak aneh. Karena Iya. memang dilahirkan dari kitab samawi yang atasnya yang membawanya sama. Iya. Namus itu, Iya. Gabriel itu, Jibril itu. Iya. Gitu sama. Iya. Dan kalau bicara soal kesamaan itu karena saya pernah dengar satu istilah dari perkataan dari seseorang, dia bilang sebenarnya tidak ada namanya kitab orang Nasrani, kitab orang Yahudi atau kitab orang Islam, tapi yang ada adalah kitab Allah, kitab yang diturunkan oleh Allah, kitabullah, yang diturunkan kepada umat Nasrani atau umat Islam. Jadi semua adalah kitab Allah, makanya tidak mungkin ada berbenturan. Iya, masa Allah berkelahi membenturkan kitab-kitabnya gitu ya. Iya. Nah, jadi pantas saja kalau ada kisah sebuah persamaan dalam hal ini, ya, karena memang semua dari kitab Allah. Nah, berangkat dari ini Pak Kiai dan Romo, bahwa kita ada satu titik temu nih, ada kesamaan dari kisah ini. Boleh saya ingin tanya lebih dalam lagi sedikit ini, karena memang saya ingin obrolan ini lebih ke esensi, tidak aksesoris. Nah, seperti tadi diceritakan oleh Kiai juga mengenai di dunia ini ada beberapa orang yang memang prosesnya tidak biasa. Ya, ada yang tidak punya bapak dan ibu, ada yang punya ibu saja, ada yang tidak punya bapak. Nah, terkait dengan Isa, sehubungan dengan momen Natal ini, memang menurut Pak Kiai atau di dalam Islam sendiri, apa urgensinya setelah berabad-abad Allah membypass proses kelahiran atau kejadian manusia yang memang sudah biasanya menjadi sesuatu yang tidak biasa, yaitu kelahiran Isa. Ya. Apa yang terjadi saat, atau apa yang ingin disampaikan oleh Allah kepada kita dengan proses itu, dengan kelahiran Isa? Momennya Pak Romo ya. Ya, kalau di kami ya dengan peristiwa itu memang banyak hal yang bisa kita ambil dari sosok Maria. Kalau orang Islam mengatakan Maryam. Oke. Perkataan Maria itu yang mengatakan terjadilah padaku perkataanmu. Itu saya katakan bagaimana kita menjadi pribadi individu itu adalah menjadi pribadi yang rendah hati. Ya, setiap orang akhirnya dipanggil untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Belajarlah dari sosok Maria. Ya. Maka saya bilang saya kagum dengan orang Muslim. Saya selalu mengatakan kepada umat saya, kamu jangan terlalu bangga mengatakan kamu menghormati Bunda Maria. Ya, justru saya katakan orang Muslim itu yang sudah banyak memberikan pembelajaran tentang bagaimana menghargai, menghormati Maria atau Maryam. Salah satunya saya katakan menempatkan satu suratnya di dalam Al-Quran. Katolik tidak ada. Iya ya. Dalam Al-Quran Surah Maryam, surah 19 ya. Surah Maryam. Ada di situ. Saya bilang betapa hebatnya. Karena apa? Itulah banyak sifat yang kita bisa pelajari dari Bunda Maria. Ya. Lalu dari pribadi Yesus sendiri gitu ya. Ya, kita lihat dengan itu makna kelahiran Natal itu adalah penebusan. Ya. Oke. Bagaimana Yesus mau hadir ke dunia itu adalah menyelamatkan dosa. Ya. Di situ yang mengatakan, ya saya dulu pernah ada baca satu buku namanya Kesaksian akan Pengharapan. Itu dikarang oleh seorang kardinal namanya Kardinal Nguyen Van Thuan. Ya, dia mengatakan yang ternyata yang banyak kekurangan itu bukan hanya manusia. Tuhan juga banyak kekurangan. Dia bilang, saya kaget dari situ. Salah satunya dia bilang kekurangan Tuhan itu adalah apa? Ingatan Tuhan itu jauh lebih jelek daripada manusia. Saya berpikir dari situ apa? Ternyata betul. Ketika manusia bermusuhan dengan seseorang, muncul pada kebencian. Ketika benci, dendam. Ketika dendam tidak mau memaafkan. Tapi ingatan Tuhan itu dikatakan jelek adalah apa?
Berapa kali kita datang kepada Dia, minta pengampunan, diampuni. Beribu-ribu kali datang. Ya, Kenapa Tuhan? Ingat kesalahan kita itulah. Karena Dia tidak ingat akan dosa umat manusia. Kebalikan dengan manusia. Kalau manusia begitu kuat mengingat kejahatan dosa. Nah, perayaan Natal itu juga harus kita lihat sebagai peristiwa kesana. Bagaimana Allah yang mau meninggalkan taktanya, hadir sebagai wujud manusia, ya, bahkan Dia mau menderita, dan penderitaan yang dilakukan oleh Yesus tidak lebih adalah untuk menyelamatkan umat manusia, khususnya dari dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Wow, terima kasih Romo. Nah, masih dalam konteks kita bicara mengenai Isa. Ya. Saya ke Pak Kiai dulu. Di Pak Kiai, izin koreksi saya kalau saya salah ini. Saya pernah baca di surah Al-Baqarah ayat 253. Al-Quran bilang bahwa, saya ingat sebentar supaya saya tidak salah ini. Ya, menyebutkan bahwa rasul-rasul itu Allah lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah bicara langsung, berfirman secara langsung dengannya. Ada yang Allah tinggikan beberapa derajat. Nah, boleh kami dapat gambaran seperti apa Isa dibicarakan di dalam Al-Quran, ya? Atau dalam konteks ini ada kelebihan-kelebihan atau ditinggikan derajatnya oleh Allah di dalam Al-Quran. Seperti apa Pak Kiai? Maaf nih buat Romo nih. Iya. Siapa ya? Terus terang Allah menyusun nabi di dalam Al-Quran, menetapkan rasul di dalam Al-Quran itu tidak secara tertib. Iya. Tidak secara runut di dalam waktu, zaman, hasanah, tidak. Jadi Allah menurunkan nabi yang 25 yang tercatat di dalam Al-Quran itu beda waktunya. Kadang-kadang yang datangnya hampir pertengahan disimpan di depan, yang datang di depan disimpan di belakang. Iya, jadi nggak beraturan, tapi tetap ketentuannya itu adalah nabi. Nabi itu duta perantara antara Khalik dengan makhluk. Iya. Dan ayatnya ada yang lewat Ruhul Kudus, lewat Ruhul Amin, lewat Jibril atau Gabriel, atau lewat Namus. Itu yang disebut ayat-ayat itu. Dan ada yang langsung. Kalau dalam umat Islam itu namanya hadis qudsi. Jadi tidak melewati Jibril, tidak melewati Namus, tidak melewati Ruhul Kudus. Langsung tembus lewat kalbunya. Maka disebutlah itu hadis yang disebut dengan sebutan hadis apa? Barusan? Hadis qudsi. Qudsi itu maha bersih. Enggak pakai makhluk yang lain. Dan kalaupun di dalam Al-Quran itu tersusun secara acak, di sana punya alibi. Pertama, Allah menuturkan dulu Nabi Ibrahim dan Nabi Adam. Kenapa? Karena tidak ada lagi terah kenabian setelah Nabi Ibrahim, itu harus lahir nasabnya dari Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim dinyatakan oleh umat Islam itu bapaknya Nabi. Karena enggak ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Ibrahim, itu harus dari Nabi Ibrahim. Nabi Isa dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dari Nabi Ibrahim, Nabi Yakub cucu Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf itu buyut Nabi Ibrahim. Semuanya setelah Nabi Ibrahim itu harus Nabi Rasul itu keturunan nasab dari Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim itu disebut namanya Abul Anbiya. Satu. Yang kedua, Allah menceritakan Rasul yang punya kekuasaan mutlak, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Sampai dia tembus baik yang dohir ataupun yang tidak dohir. Dia bisa mengatur makhluk hidup yang biasa seperti manusia atau yang enggak seperti jin. Sampai jin itu tidak bisa melawan. Sehingga waktu meninggalnya pun jin enggak tahu kalau itu Nabi Sulaiman sudah meninggal. Enggak.
Kalau tahu sih udah pergi dari nggak tahu. Dia sedang berdiri pegang tongkatnya, itu dimakan rayap tongkatnya. Jatuh tongkatnya. Nabi Ibrahimnya pun dan Nabi Ismail pun sama-sama ikut jatuh. Berarti dari kemarin ini udah meninggal. Kita masih jadi adidanya sampai sekarang ini. Lalu menghilang lagi dan nggak ada lagi. Nah itulah Nabi Sulaiman yang menjadi muluk namanya, menjadi muluk, menjadi amir, menjadi raja, menjadi penguasa, bahkan orang terkaya sepanjang zaman. Ada yang punya kekuasaan dan sekaligus dia adalah nabi dan rasul. Nabi Yusuf, cucunya dia, itu Nabi Ibrahim. Nabi Yusuf itu terombang-ambing dari keluarga yang punya istri 3. Dia lahir dari istri yang terakhir dengan Benyamin itu. Nah itulah lahirlah Nabi Yusuf. Di sana dibuang oleh keluarganya yang pada akhirnya jadilah dia seorang raja. Dia nabi, rasul dan raja dan sekaligus penakbir ulum sedunia. Tidak ada seorang ahli takbir mimpi sehebat Nabi Yusuf. Sehingga dengan takbirnya dia pindah ke singa tahta kerajaan itu. Iya, betul. Semuanya punya pengikut dan umat. Makanya saya mohon maaf sama Romo. Jadi nabi dan rasul yang tidak punya pengikut dan umat itu adalah Nabi Isa. Saya aneh. Tapi sekarang banyak pengikutnya, sekarang banyak umatnya. Padahal di kala Nabi Isa akan mangkat itu tidak punya pengikut, tidak punya umat. Ada 3 nabi yang tidak punya pengikut, tidak punya umat. Tapi tetap Allah vonis, Allah tentukan, Allah tetapkan. Dia tetap nabi dan rasul sekalipun tidak punya umat. Kenapa? Itu untuk suri tauladan kepada kita sebagai umat Islam melihat portret besar nabinya. Jadi ada seorang tuh yang punya pengaruh besar, sampai orang berbondong-bondong, bahkan sulit untuk bertemunya pun sulit. Mungkin Romo tahu siapa orangnya. Saya kadang-kadang 3 hari gak bisa ketemu. Ada yang seperti itu, punya pengaruh, punya kekuasaan, punya kekayaan. Ada seorang kiai yang jauh dari kekuasaan, dia tidak peduli dengan adanya hiruk pikuk dunia. Dia tenang, tentram. Bahkan diamnya pun di puncak gunung sana. Dia nggak peduli dengan kehidupan. Nabi itu ada contoh seperti itu. Nggak peduli dengan semuanya. Jadi semuanya punya panutan, punya contoh suri tauladan yang punya pengaruh besar. Nah ini Nabi Sulaiman yang punya keturunan hebat-hebat. Nggak ada lagi keturunannya terkecuali harus dari Nabi dan Rasul. Ini. Itulah potret terbesar yang bisa digambarkan. Ini sama sekali tidak punya umat, tapi tetap kamu kiai ya. Tidak punya umat tidak punya santri saya tidak punya apa-apa. Iya, tapi tetap kamu santri. Lalu kemana kiblat saya, potret saya? Nabi Ismail dan Nabi Isa. Gitu, ditinggalkan dia di dalam kitab Quran. Di dalam Quran itu ditinggalkan dia oleh umatnya. Sehingga dia waktu meninggal tidak punya umat dan tidak punya masyarakat. Dan kebanyakan kalau di Quran itu ahli kedokteran itu sampai Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Karena hebatnya, karena kesaktiannya. Padahal dia banyak menghilang, banyak menyendiri, tapi dia punya kesaktian yang namanya mujizat sampai dia bisa membangunkan orang yang tidur lama, yang meninggal dia bangunkan. Itu salah satu di antara kemuliaan dan kemewahannya dan mukjizatnya seperti itu. Apapun penyakitnya, apapun dia kena musibah di dalam tubuhnya, kalau datang pada waktu sama Nabi Isa, apa kehendak Nabi Isa itu akan terjadi. Sampai dihantarkan orang yang meninggal, kata Nabi Isa hidup. Itu hebatnya Nabi Isa. Tapi saya nggak punya umat. Dia cuma proporsional di dalam kedokteran seperti itu. Makanya catatan-catatan di dalam tafsir-tafsir itu tidak sebanyak nabi-nabi yang lain. Kenapa? Karena tidak punya umat dan tidak punya syariat di sana. Wallahu alam. Yang pasti tanya sama dia kan di sana. Wow, jadi sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh Pak Kiai sebenarnya bahwa, dan ini yang sebenarnya saya ingin kita ketika kalau kita bicara konteks Natal sebenarnya lebih terfokus bicara ke sosok ini, bahwa sebenarnya Allah memuliakan sosok ini. Sehingga ini yang juga kita bisa ambil hikmah buat kita untuk sebagai sebuah pembelajaran, sebuah ibrah buat kita sebenarnya. Rasa-rasanya apa yang disampaikan oleh Pak Kiai dan Romo, kita mendapatkan sebuah kemuliaan yang luar biasa sebenarnya. Iya. Dan kalau seandainya menurut saya kalau makna Natal dimaknai ke hal-hal seperti ini, justru hanya itu membuat kita menjadi lebih
lebih bonding, lebih erat, lebih dekat. Betul. Ya, lebih terikat bersama sebenarnya dalam satu kebersamaan. Betul. Ya. Jadi itu yang luar biasa ya. Pak Kiai dan Romo, kita kembali lagi ke bingkai dalam bingkai kebersamaan. Menurut Kiai dan Romo di momen Natal ini, ada nggak ruang-ruang yang bisa kita lakukan untuk membangun kebersamaan di antar hubungan Islam maupun Nasrani? Ya, kita berusaha untuk sebagai seorang Muslim mungkin tidak harus ikut masuk dalam gereja atau ikut dalam ritual perayaan, ataupun juga kita tidak harus terjebak dalam tadi mengucapkan atau tidak. Tapi pasti ada ruang-ruang lain yang bisa kita lakukan untuk membangun sebuah kebersamaan yang erat di antara kita. Kira-kira apa kalau dari pihak dari Pak Kiai sendiri? Ini sekaligus juga mungkin himbauan kepada kita yang Muslim untuk ayo, ada banyak ruang loh yang kita bisa manai di dalam momen ini. Ya. Itu sebetulnya bukan momen sekarang ini ya. Ya. Saya ceritakan momen dari zaman Rasul seperti itu. Ya. Jadi garis merah antara kita umat Islam dan saudara kita yang non Muslim itu sudah jelas disampaikan, bahkan ayatnya jelas, hadis jelas. Hanya dalam tata cara ibadah. Mereka datang ke gereja, saya datang ke masjid, orang-orang yang lain datang ke guru atau datang ke pagoda. Itu hanya dalam sebatas itu. Ya. Jadi nggak boleh kita egois dalam segala hal kita harus sama-sama. Enggak. Ada batas-batas tertentu. Itu hak mereka untuk merayakan Natal, dan itu dirayakannya di tempat mereka, perayaan yang akan diagungkan oleh mereka, dimuliakan oleh kita. Kita Muslim harus seperti apa? Harus menghargai dan menghormati mereka. Karena itulah perbedaan yang harus kita jaga. Dan kalau kita sedang merayakan umat Islam perayaannya, mereka pun harus menghormati kita. Kalau perlu jagalah, kita jangan jaga sama kita terus ya. Kita mesti perlu dijaga. Betul. Karena batasnya cuma itu. Kalau sudah masuk di dalam muamalah, itu sudah berbaur bersama. Tidak ada sekat yang memisahkan antara Kristen. Udah jangan ngomong agama. Kalau dalam bisnis, dalam berdagang, dalam berniaga, dalam bercocok tanam, itu semuanya sudah baur. Itu muamalah, nggak ada sekat agama di sana. Yang ada cuma di dalam ubudiyah. Itu apalagi dalam bernegara. Maka itulah contohnya Piagam Madinah, itu dalam bernegara. Hanya sampai dalam muamalah pun sudah berbeda. Silahkan berbarengan di sana, menyatu bersama, saling tunjang, saling dukung, saling topang bersama, sehingga kita menjadi kuat di dalam bermuamalah. Tapi kalau sudah masuk di dalam ranah tertentu yang disebut ubudiyah, silahkan kamu datang ke gereja, saya datang ke masjid, kamu datang ke pura, kamu datang ke pagoda. Itu hak-hakmu yang saya hormati dan saya hargai. Dan mereka pun harus menghargai kita. Itu pasti. Saya tahu betul itu pasti menghormati. Itu keragaman seperti itu sudah jauh-jauh sebelumnya ditanamkan buat anak-anak kita seperti yang hadir di sini. Jadi aneh lah kalau kok ini siapa sih? Enggak seperti itu. Dari satu aja ya, ubudiyah. Dan itu diakui oleh mereka, diterima oleh mereka. Dan mereka pun mengiyakan itu. Makasih banyak Yai. Kalau dari Romo sendiri melihat ada nggak ruang-ruang lain yang bisa kita lakukan sebagai sebuah membangun kebersamaan di antara kita? Ya, tadi sudah sampaikan oleh Pak Kiai, ini bukan hanya terjadi sekarang, sebenarnya terjadi lama. Sebagai contoh konkret, gereja katedral bahkan bukan hanya Natal, Paskah. Ketika perayaan-perayaan besar, kami bisa merayakan perayaan dengan damai. Karena apa? Banyak saudara-saudari kita yang beragama Muslim di situ sekitar gereja. Bukan hanya sekedar menjaga. Kadang saya pada momen tertentu pas perayaan saya keluar. Itu ada TNI, ada Polri, ada apa gitu. Tapi saya lihat ketika saya melihat keluar, saudara-saudari kita yang membantu mengamankan di gereja itu, mereka bukan hanya mengamankan, bahkan mereka sampai mau berhujan-hujan
memayungi umat Katolik untuk masuk ke gereja. Apakah itu bukan toleransi yang besar? Wah. Nah maka ini tadi Pak Kiai Mumu sudah mengingatkan juga. Nah maka kami pun sekarang mudah-mudahan ini pun juga terjadi di Kota Bogor ya. Iya. Nah kalau di Jonggol itu ketika saudara-saudari kita merayakan salat Id, itu saudara-saudari yang beragama Katolik itu otomatis berdiri sekitar lapangan itu adalah apa? Menerima kunci mobil, memarkirkan saudara-saudara kita mobilnya. Setelah pulang diantarkan lagi ke situ. Dan kita berjaga. Nah ini. Dan kedua, Bapak Uskup kami selalu untuk momen kebersamaan toleransi perayaan Natal, akhirnya Bapak Uskup selalu mengadakan open house. Ya, dengan tokoh-tokoh agama, dengan tokoh pemerintah, dengan TNI dan lain. Jadi perayaan itu dilihat maknanya adalah sebagai perayaan silaturahmi. Ya. Kita bisa berbicara bersama, ngobrol bersama, punya perencanaan bersama. Begitu juga ketika kami saudara-saudara kita merayakan perayaan Natal, Idul Fitri. Saya ajak Bapak Uskup keliling kemana-mana, ke pesantren kemana. Ya, dan disitulah membangun silaturahmi. Dan silaturahmi memang harus dibangun. Negara kita akan kuat, negara kita akan menjadi hebat kalau seandainya silaturahmi dibangun. Kalau silaturahmi harus dibangun. Iya, harus diperjuangkan dan harus dibangun. Gitu ya. Karena kita sudah tidak bisa melihat lagi perbedaan. Karena bagi saya mengatakan ya sudahlah, perbedaan itu sudah memang kehendak Tuhan. Iya. Sama dengan di Islam juga. Ya iya kan. Ciptakan daratan ada lautan. Ciptakan gelap, itu udah kehendak Tuhan. Yang menolak perbedaan berarti bagi saya menolak kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Ya, karena itu Tuhan yang menghendaki kok, bukan manusia. Iya. Bukan manusia. Betul. Gitu. Nah, momen itu akhirnya kita jadikan, mari perkuat. Karena apa? Kalau itu sudah perkuat, ini akan menjadi sesuatu yang sangat indah. Ya bayangkan ruangan ini. Saya katakan saya tadi melihat hebat, bagus, indah. Karena apa? Terdiri dari berbagai macam warna. Ada warna-warni. Coba kalau ini putih semua, indah enggak? Flat ya. Enggak. Sama pelangi kan. Iya. Indah karena apa? Terdiri dari berbagai macam warna, tapi di situ mau menyatu. Nah, perayaan Natal pun Bapak Uskup mengadakan open house. Tiap-tiap agama membantu ikut mengamankan gereja. Ini tidak lebih. Kita mau berjalan bersama menuju pada sebuah persatuan itu sendiri. Wow, luar biasa Romo. Jadi membangun kebersamaan bisa lewat contohnya menjaga saat umat Katolik melakukan misa Natal mungkin ya, mengatur parkiran atau itu salah satu upaya membangun kebersamaan ya. Masih banyak yang lain. Banyak yang lain lagi. Ya. Dan saya ingat, waktu Romo sampaikan itu saya ingat satu sosok di Kota Bogor. Dia juga seperti orang tua buat saya, Suhu Guntur ya, kita tahu bersama. Suhu Guntur ini seorang Buddhis sebenarnya. Tapi setiap momen hari raya dia melakukan open house. Ya. Saat Idul Fitri, Lebaran, dia buka open house di rumah. Imlek dia buka open house. Natal buka open house di rumah ya. Dan saya kira ini satu bukan teori lagi, ya. Tapi inilah satu komitmen dari beliau untuk membangun kebersamaan itu. Betul. Atau membangun silaturahmi itu. Ya, jadi ada banyak ruang yang bisa kita lakukan. Ya bisa aja. Romo merayakan Natal. Saya bisa aja daripada menunggu Romo undang saya untuk makan di tempat Romo, saya bisa aja masak. Romo, ayo makan yuk di rumah saya. Bisa aja begitu. Ya. Koreksi saya kalau saya salah ya. Bisa aja gitu. Kan bukan perayaannya, tapi maknanya. Perayaan tuh silaturahmi akhirnya terbangun di situ. Betul. Ya. Wah, luar biasa. Mari kita tinggalkan perbedaan perlu pakai topi Santa atau tidak. Ya. Itu tidak terlalu penting. Betul. Kita fokus bagaimana membangun silaturahmi tadi, membangun kebersamaan tadi, supaya kita jadi kuat. Ya bersama. Terakhir Romo dan Kiai, karena Kiai harus pergi nih.
Pak Kiai juga sebagai Ketua MUI Majelis Ulama Kota Bogor. Nah, ada pesan khusus nggak kepada baik kepada umat Muslim maupun kepada umat Nasrani sehubungan dengan momen Natal ini, Pak Kiai? Baik, saya sebagai Ketua MUI Kota Bogor yang di bawahnya banyak organisasi keislaman yang pasti beragam, berbeda pandangan karena organisasinya berbeda. Di peralihan tahun, pergantian tahun dari 22 ke 23, insya Allah kita panjang umur sampai ke sana. Amin. Kita akan menjalankan, teman-teman saudara-saudara kita akan merayakan perayaannya. Maka jalinlah silaturahmi itu sekuat-kuatnya silaturahmi, karena saling menghargai perbedaan itu adalah ibadah. Kita menghormati mereka itu ibadah, menjaga mereka itu ibadah, menghargai ibadah. Jadi satu sama lain saling menghargai, itu yang namanya rahmat, dan itu dari ibadah. Saling menghargai perbedaan, dan itu adalah inti dari ibadah. Terima kasih banyak Pak Kiai Mumu, Ketua MUI Kota Bogor. Ya. Dari Romo Endro dari Keuskupan Bogor, ada hal yang mau disampaikan di momen Natal ini baik kepada umat Muslim maupun umat Nasrani? Ya, kebetulan tema Natal tahun ini adalah ya bagaimana itu dikisahkan 3 raja yang mencari Yesus dan ingin menyembah. Setelah menemukan, ya akhirnya mereka mencari jalan yang lain ya untuk kembali ke negerinya. Maka dengan pesan ini, dengan perayaan Natal ini, bahwa saya mengajak baik kepada umat Muslim, kepada umat Katolik, tumbuhkanlah perjumpaan. Karena dengan perjumpaan itulah sebenarnya silaturahmi bisa terbangun. Ya, ada pepatah Jawa mengatakan witing tresno jaranan soko kulino. Cinta itu muncul dari banyaknya frekuensi berjumpa. Silaturahmi itu akan terjadi, silaturahmi akan berjalan lancar kalau kita mau berjumpa. Perjumpaan bisa dengan berbagai macam cara. Mungkin nanti kita ngopi bareng. Karena dengan seperti itu semuanya akan bisa menjadi clear. Dan jangan takut untuk berjumpa. Supaya kita tidak takut untuk berjumpa, hilangkanlah ketakutan dan kecurigaan. Itu saja. Terima kasih banyak Romo. Jangan takut untuk berjumpa. Ya. Mungkin saya lanjutin. Jangan takut untuk berjumpa dengan yang berbeda dengan kita. Itulah. Ya. Karena ketika kita berjumpa lahirlah cinta, ya. Lahirlah kasih sayang, ya. Dan itulah yang memang diamanahkan oleh Rasulullah juga dan juga oleh Isa. Ya. Cinta dan kasih sayang. Ya. Mudah-mudahan mulai momen Natal ini semakin bertumbuh cinta dan kasih sayang. Amin. Ya, di antara kita semua. Terima kasih sekali lagi Pak Kiai. Terima kasih lagi. Terima sekali kasih, lagi Om Ben, Romo, untuk waktu yang luar biasa nih. Obrolan ini mudah-mudahan jadi obrolan yang bermakna buat umat semua dan buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Kiai. Salam Romo. Salam. Ya.